Balik lagi bersama gue Roy di sini dan ini adalah video update tentang Hopleas malabaricus atau ikan wolfish yang gue pelihara ya. Ini adalah video rangkuman yang gue buat dalam kurun waktu 7 bulan. Sehingga selama kurun waktu tersebut gue bisa mengambil suatu konklusi atau kesimpulan tentang bagaimana behavior atau pertumbuhan daripada ikan wolfish, Hopleas malabaricus. Kemudian kalau lu melihat ukurannya kok beda-beda, ya sekali lagi itu karena gue bikin video ini tidak beruntun harinya tetapi memang selama 7 bulan. Oke. Nah yang pertama gue mau bahas tentang behavior. Jadi behavior atau perilaku daripada si ikan Hopleas malabaricus ini memang sifatnya kalem. Tetapi memang kalau gue bilangnya gini, calm but destroyer. Ya, jadi dia kelihatannya kalem, tetapi memang menghancurkan. Hopleas malabaricus tidak bisa disamakan dengan ikan cana atau snakehead. Kenapa? Karena memang nggak apple to apple. Jadi behaviornya dia adalah killer. Ya, jadi sesuatu yang masuk, yang asing itu pasti dihajar sama dia. Nah, berbeda dengan cana yang menurut gua lebih bisa untuk bersatu walaupun ada kasus-kasus yang memang tidak bisa disatukan. Seperti di video gue sebelumnya gue sudah sampaikan bahwa Hopleas malabaricus ini bukan tipe yang perenang aktif. Jadi dia lebih kalem dibandingkan dengan curupira maupun aymara. Akan tetapi gue menggarisbawahi bahwa tidak semua yang namanya Hopleas malabaricus sifatnya pasif. Kenapa? Karena sama seperti manusia atau sama seperti kucing atau anjing atau binatang lain bahwa memang dia memiliki sesuatu yang ciri khasnya, tetapi di antara ciri khasnya itu memang pasti ada yang sifatnya personal. Artinya memang ada yang memang dia aktif ya ada aja. Jadi kesimpulannya adalah kebanyakan seperti itu tetapi tidak semua. Oke? Nah, hal yang kedua, ikan Hopleas malabaricus ini termasuk largemouth. Largemouth itu atau kita bisa bilang big jaw, ya. Rahangnya besar. Largemouth itu mulutnya besar, ya. Jadi kalau di ikan kita mungkin lebih tepat kalau bilang ini termasuk largemouth. Kenapa? Karena dia punya rahang yang besar sehingga dia bisa buka mulutnya untuk masuk makanannya. Dan kalau dilihat ya di video ini lu bisa lihat juga bahwa jarak dari ujung mulut sampai dengan ke lambungnya dia itu memang cukup panjang sehingga makanan yang besar dan panjang yang hampir menyamai ukuran tubuhnya itu bisa masuk ke dalam perutnya dia ya. Nah ini yang membedakan antara largemouth dengan ikan-ikan lain yang memang ya mulutnya lebih kecil ya. Jenis ikan largemouth selain Hopleas malabaricus antara lain adalah peacock bass, kemudian juga vittatus, vampire fish, pike ya, dan lain-lain. Jadi gua nggak mau sebutin yang lain-lain tapi itu contoh. Untuk growth rate, pertumbuhan tubuhnya itu menurut gua ikan Hopleas malabaricus ini termasuk pertumbuhannya cepat. Ketika gue ambil ukurannya dia sekitar 10 cm, tetapi selama 7 bulan ini gue perkirakan, sekali lagi gue perkirakan sekitar 25 cm. Jadi pertumbuhannya cepat. Nah begitu banyak spesies ikan, tetapi memang setiap spesies ini memiliki ciri khasnya masing-masing dan dengan pertumbuhan tubuhnya yang berbeda-beda. Salah satu faktor mengapa Hopleas malabaricus atau jenis spesies Hopleas ini pertumbuhannya bisa lebih cepat karena ada faktor daripada lambungnya yang dia bisa menampung cukup banyak makanan. Terus kemudian juga ada peran daripada si jawnya atau largemouth-nya tadi yang gue sudah sebutkan. Sehingga makanan yang bisa masuk ke dalam perutnya itu bisa lebih banyak ketimbangkan ikan-ikan lain. Nah, terus kemudian dia juga termasuk salah satu jenis ikan yang kalau gue bilang tuh kategorinya trash fish. Ya, trash fish itu adalah ikan sampah kalau gue bilang. Bukannya ikan sampah yang artinya dia jelek, bukan. Tetapi trash fish itu adalah ikan yang mau makan segala macam.
Di video ini juga lu bisa lihat bahwa dia bisa masuk nih ikan patin. Waktu itu gue mau taruh ikan patin di dalam akuarium ya, dengan tujuan supaya ya dia ada temennya lah, nggak sendirian, kan kasihan jomblo begitu kan. Beli patin buat ditaruh di Wolfish nih. Ntar kalau udah dimakan sama Wolfish ya biarin aja lah. 10.000. Nah, oleh sebab itu gue mau kasih temennya, tapi gue pikir temennya yang harus sepadan dong panjangnya. Nah, gue pikir-pikir apa ya gue kasihlah ikan patin yang kecil tuh ya. Nah, panjangnya sama padahal ya, kurang lebih sama lah menurut gue. Tetapi ketika gue baru cemplungin, langsung dihajar ya. Nah, terus kemudian yang satunya lagi gue beli 2, yang satunya lagi ya gue taruh lah di tempat yang lain. Tetapi besoknya ketika gue masukin ya udah dia makan lagi aja gitu sama si Hopleas malabaricus. Gue pribadi juga kaget waktu ngelihat kok bisa masuk ikan patin yang hampir sepanjang tubuhnya dia, dan itu nggak dimuntahin lagi loh. Gue memiliki beberapa ikan cana atau snakehead yang gue pelihara ya, dan gue pernah beberapa kali gue coba untuk memberikan ikan pelati atau molly yang ukurannya menurut gue masuk di mulutnya. Tetapi memang dalam kenyataannya, dalam beberapa kali gue mencoba itu nggak dimakan ya. Yang ada sama cana itu dibully, sehingga akhirnya kemudian ikan itu mati ngambang ya, jadi bangke. Jadi nggak pernah dimakan satu utuh. Tetapi memang ada beberapa kali gue memberikan ikan-ikan yang memang kecil-kecil itu dimakan. Sekali lagi, tetapi dalam kondisi tertentu ya, dan dalam spesies tertentu. Ternyata ikan-ikan kecil pun juga nggak dimakan. Tetapi kalau ternyata ikan cana lu mau segala macam, wah ya itu berarti bagus ya. Sekali lagi yang gue bilang bahwa spesiesnya boleh sama nih, tetapi memang memiliki karakter atau behavior yang berbeda-beda secara personal, secara masing-masing ikan. Tetapi akan sangat jauh berbeda dengan ikan toman, atau bahasa ilmiahnya itu Channa micropeltes ya. Karena untuk toman memang menurut gua, karena gua juga dulu pernah piara beberapa ekor, itu mereka memang termasuk kategori trash fish. Sekali lagi itu menurut kategori gua ya. Kenapa? Karena segala macam dia mau makan. Nah, ikan lele juga termasuk salah satu ikan yang segala macam mau dimakan. Siklit juga termasuk ikan yang segala macam mau dimakan. Jadi kata-kata trash ini jangan dianggap sesuatu yang negatif ya. Jadi ini hanya suatu penggambaran bahwa segala macam dia bisa makan dan dia mau makan ya. Hal yang keempat yang gue mau bahas di sini adalah tentang giginya ya, teeth. Nah, giginya ketika dia masih muda itu kelihatan tajam-tajam, tetapi sebenarnya itu masih ya kalau kita bilang kayak tulang muda ya. Tapi semakin dia besar, gue mengamati bahwa bentuk tajam-tajam di giginya itu memang lebih strong ya, lebih firm, lebih kaku ya. Kaku itu artinya kenapa sih dia bisa kaku? Karena tulangnya sudah terbentuk ya. Setiap makhluk hidup itu kan memiliki kadar kalsium di dalam tubuhnya, dan kadar kalsium ini yang membentuk tulang, baik itu tulang tubuhnya maupun giginya ya, maupun kukunya kalau misalnya di manusia atau binatang berkuku ya. Jadi gigi untuk Hopleas malabaricus ketika dia masih kecil memang kelihatan tajam-tajam, tetapi yang gue bilang seperti tulang muda, tetapi semakin tua dia semakin kuat. Walaupun dia masih kecil, gue juga gak pernah mau iseng-iseng untuk masukin tangan gue gitu ya, supaya dia coba-coba gigit. Gue gak mau deh. Kenapa? Karena walaupun gue bilang itu ketika dia masih muda itu dengan tulang muda ya, bukan berarti itu tidak bisa merobek tangan atau kulit kita. Jadi ini suatu hal yang kita harus lebih hati-hati ketika pelihara ikan Hopleas malabaricus maupun curupira ataupun aymara ya. Gua nggak tahu jenis apa yang lu pengen piara, oke? Nah, yang kelima adalah color pattern ya. Color pattern ini adalah pola warnanya yang ada di tubuhnya. Kalau lu lihat di video gue ini warnanya berubah-ubah nih ya. Kok bisa berubah-ubah?
bukan karena ini ikan yang berbeda, tetapi memang dia melakukan kamuflase, ya. Gue pertama-tama piara ikan ini gue bingung, kok kenapa warnanya berubah ya, terus kemudian kok warnanya putih ya, sementara ketika gue googling kok warnanya kebanyakan orang Hopleas malabaricusnya itu lebih memiliki pattern di tubuhnya, tetapi gue punya kok putih pucat. Apa ikan gue sakit atau stres? Tapi sampai dengan suatu kali gue bertanya dengan salah satu teman gue yang kebetulan memang orang Native Amerika, orang Amerika asli ya. Dan gue tahu di sana itu kan mereka juga punya ikan-ikan jenis ini, karena memang ikan-ikan Hopleas ini kan berasal dari originnya dari negara Amerika. Jadi gue tanya, dan kebetulan dia juga punya Aymara, dan gue bilang kenapa sih ikan gue kayak gini? Namanya Jonathan Lee ya. Dan dia bilang, oh itu wajar karena ikan Hopleas malabaricus ya, dia bisa memiliki suatu kapasitas untuk berkamuflase. Dia menyesuaikan. Jadi kalau misalnya substrate-nya kita ini warnanya lebih gelap ya, maka dia warnanya akan lebih menggelap. Tapi bukan hitam ya. Jadi gue garis bawahi, bukan hitam tetapi menggelap. Ya, patternnya keluar. Tapi kalau misalnya warnanya kayak gue nih, kan pakai pasir putih ya, substrate putih, maka warnanya dia jadi putih. Tapi sepanjang video ini lu bisa lihat bahwa ada beberapa shootnya gue, dia memiliki warna yang kadang-kadang dia keluar, terutama kalau pas dia lagi dekat batu tuh ya. Jadi kalau suatu hari lu memelihara ikan jenis Hopleas malabaricus ini dan lu menemukan hal yang sama seperti ikan gua, lu gak usah bingung lagi. Ini bukan karena sakit, ini bukan karena dia stres, tetapi karena dia berkamuflase, mengikuti substrate yang kita pakai dan environment atau aksesoris yang ada di dalam akuarium kita. Kalau misalnya kita pakai stiker hitam nih, ya dia warnanya juga akan lebih menggelap. Jadi ini ada keterkaitannya. Untuk membedakan mana jantan atau betina di spesiesnya Hopleas malabaricus, maka bisa dilihat dari beberapa ciri-ciri yang ada di tubuhnya. Ya, untuk jantan dorsal finnya lebih tinggi. Lalu kemudian anal finnya lebih panjang, hampir menyentuh kepada buntut, ya. Nah, terus kemudian untuk perutnya, jantan itu lebih slim, ya. Ya jelas beda lah, jantan kan bukan, dia nggak menyimpan telur, oleh sebab itu perutnya itu biasanya hampir semua ikan kalau jantan itu perutnya boleh dibilang slim ya, artinya dia nggak membesar seperti betina ya. Terus kemudian untuk nozzle-nya, bentuk kepalanya ya itu memang lebih panjang. Nah sementara kalau untuk betina ya, nah betina dorsal fin-nya lebih pendek. Kebalikannya lah. Terus kemudian anal fin-nya juga tidak sampai menyentuh ke buntut ya. Nah, terus kemudian untuk bagian perutnya itu memang lebih menggelembung, dan ini bisa dilihat ketika dia di ukuran-ukuran yang sudah hampir dewasa. Kalau misalnya ikan masih kecil, hampir semua jenis ikan itu kita sebutnya unsex ya, atau unsexing. Jadi kita nggak bisa tahu nih kelaminnya. Oke. Nah, untuk nozzle-nya, bentuk kepalanya itu lebih rounded, lebih bulat. Itu untuk betina. Oke. Nah, untuk size kita nggak bisa bilang bahwa oh, male itu lebih besar, jantan itu lebih besar ketimbang betina. Enggak, kita nggak bisa bilang begitu karena ini balik lagi depends, tergantung daripada di mana dia hidup, ya bagaimana makanannya dia makan. Terus kemudian pertumbuhannya dia, terus kemudian genetiknya dia. Jadi sekali lagi nih, kalau untuk ukuran jantan maupun betina, male atau female, tidak bisa dipakai sebagai tolak ukur untuk membedakan mana jantan maupun betina. Tetapi yang kita bisa bedakan adalah dari ciri-ciri yang tadi gua sudah sebutkan. Update video tentang Hopleas malabaricus ini gua rasa cukup sekian. Jadi gua harapannya adalah gini, kalau misalnya ada teman-teman yang memang pernah memelihara ikan jenis ini maupun masih memelihara, nah, jika mana penyampaian gua atau apa yang gua bagi ini masih ada kekurangan, silahkan ditambahkan di kolom komen. Kita bantu teman-teman lain yang memang mungkin punya rencana buat memelihara ikan jenis ini ya.
Ya, ikan jenis ini tuh seru sekali lagi gue bilang. Tapi jangan lo berharap dia berwarna ya. Nah, dia nggak punya warna nih, tetapi seru banget. Nah, lu bisa lihat feeding video Hopelias malabaricus gue setelah video ini. Dan gue yakin setelah nonton video itu lu akan jatuh cinta terhadap spesies ini. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Jangan lupa untuk di subscribe. Thank you. Bye-bye.